Mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Teknik Energi Alternatif yang berjudul Optimasi Pemanfaatan Energi Alternatif berbasis hybrid di Desa Pandandure, Kecamatan Terara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana saya sendiri sebagai anggota yaitu Mini dan F1B019091, kemudian ada Nurholis Majid dengan NIM F1B019112, kemudian ada Nurgina Maulina dengan NIM F1B019110. Kemudian untuk pendahuluan yaitu bab 1 akan disampaikan oleh Nurgina Maulina. Kepada Nurgina Maulina dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada letak geografis. Di Desa Pandanduri merupakan desa yang terletak pada Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut. Sebelah utara ada Desa Kembung Raja, sebelah timur ada Suwangi Timur, sebelah selatan ada Desa Suwangi, dan sebelah barat ada Lombok Tengah. Next. Di sini ada kondisi geografis. Desa Pandanduri terletak pada 8 derajat 39 lintang selatan dan 116 derajat 54 bujur timur. Next. Untuk kondisi geografis di Desa Pandanduri, ada jumlah penduduk 6.281 jiwa, ada 1.533 jumlah rumah tangga, ada 57 unit toko, ada 1 unit warung makan, dan ada 1 unit koperasi. Untuk sarana ada TK, 4 unit SD, 1 unit SMP, dan 3 unit SMA. Next. Untuk sarana kesehatan, ada 1 puskesmas, 1 praktek dokter, 8 posyandu. Untuk sarana ibadah ada 6 masjid, 14 musola, dan untuk kantor desa ada 1 unit. Next, ada kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini. Di Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, terdapat sebanyak 1.533 dan sarana umum yang masih belum terjangkau oleh pasokan listrik, dan diasumsikan bahwa tiap rumah bangunan dijadikan listrik. Untuk di energi setempat, Desa Pandanduri Kecamatan Terara memiliki bendungan Pandanduri yang ini bisa menjadi potensi energi listrik dikarenakan memiliki hari hujan rata-rata tiap bulan sebanyak 26 kali dan curah hujan 483 mm. Di desa ini juga memiliki potensi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya karena letaknya berada di 8 derajat 67 lintang selatan dan 116 derajat 63 bujur timur termasuk daerah tropis. Untuk permasalahannya, masih belum adanya pasokan energi listrik yang dapat memanjang perkembangan di wilayah tersebut serta belum termanfaatkan energi terbarukan yang ada di daerah setempat. Tujuannya di sini yang pertama merencanakan pembangunan sarana penunjang kelistrikan, memanfaatkan energi terbarukan yang ada, dan menyediakan pelayanan pasokan kelistrikan. Untuk bab 2 dilanjutkan oleh Mila Wahyuni. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Gina, yaitu bab 2 dasar teori. Di sini yang pertama itu ada energi hydropower, di mana air itu merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Tenaga air atau hydropower itu adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Next. Nah, kemudian di sini ada sistem tenaga air berdasarkan dimensinya, di mana hydropower besar dapat dikatakan ketika lebih dari 100 MW. Kemudian untuk hydropower menengah,
yaitu 5 sampai 100 MW, hidropower kecil yaitu 1 sampai 15 MW, kemudian untuk mini hidropower yaitu 100 kW sampai dengan 1 MW. Kemudian untuk mikro hidropower itu 5 kW sampai dengan 100 kW, dan yang terakhir itu ada pico hidropower yaitu kurang dari 5 kW. Next. Nah, di sini ada data berapa hari hujan dan curah hujan di Desa Pendandure dengan luas daerah yaitu 41,41 km persegi. Di mana pada bulan Januari dapat diketahui bahwa banyaknya hari hujan yaitu 20 hari dengan curah hujan 157 mm. Kemudian pada bulan Februari yaitu 11 hari dengan curah hujan 131 mm. Kemudian pada bulan Maret itu 21 hari dengan curah hujan 483 mm. Kemudian pada bulan April itu ada 16 hari dengan curah hujan 263 mm. Nah, kemudian pada bulan Mei sampai dengan bulan November tidak terjadi hujan ya, atau pada musim kemarau. Kemudian untuk bulan Desember hari hujannya itu 15 hari dengan curah hujan 179 mm. Next. Next, Holis. Nah, jika pertama yang tadi itu kan tentang hidropower, kemudian ini tentang energi surya. Yang kedua ini adalah energi surya. Nah, dapat kita ketahui bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari dalam suatu orbit yang berbentuk elips, yakni hampir berupa lingkaran. Pada titik terdekat di tanggal 21 Desember, bumi berjarak sekitar 1,45 kali 10 pangkat 11 meter atau 89,83 mil dari matahari. Sementara pada titik terjauh di tanggal 22 Juni, bumi bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan konstan orbit yang bergerak. Elips itu menunjukkan bahwa bumi tidak bergerak dengan kecepatan konstan, bahwa pada berbagai waktu matahari timbul lebih cepat dan lebih lambat dari waktu matahari rata-rata. Nah, perbedaan antara waktu matahari sebenarnya yang disebut dengan waktu matahari nyata atau apparent start. Nah, dengan waktu matahari dengan persamaan waktu. Next, Holis. Next. Udah nih. Next. Next, langsung ke pemanfaatan. Mohon maaf, soalnya nge-lag laptopnya, Pak. Udah nih, udah muncul. Nah, di sini ada keuntungan pemanfaatan energi surya dibandingkan dengan energi fosil, antara lain di mana kita dapat memperoleh secara gratis di alam. Kemudian tergantung penggunaannya nih, ada payback periodnya, dapat sangat pendek bila dibandingkan dengan sumber energi fosil. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem energi surya dan energi terbarukan lainnya, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan tambahan perlengkapan penghubung dalam unit. Kemudian penggunaan dari energi surya mampu menurunkan
emisi atau efek rumah kaca yang umumnya dihasilkan oleh energi fosil. Nah, bila pemanfaatannya itu untuk bidang pertanian, maka mempunyai peluang besar di pasar yang belum banyak dilirik oleh pengusaha alat dan mesin pertanian. Kemudian sangat mendukung kebijakan energi nasional tentang penghematan, diversifikasi, dan pemerataan energi. Nah, memungkinkan dibangun di daerah terpencil karena tidak memerlukan transmisi energi maupun transportasi sumber energi. Next. Next, Holis. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga dalam dasar teori ini adalah Homer, di mana Homer ini adalah suatu software yang menggunakan project lifetime untuk menghitung analyze cost, analyze replacement cost, dan analyze capital cost dari tiap-tiap komponen. Project lifetime merupakan jangka waktu pendek yang masih membutuhkan pembiayaan termasuk pengoperasian sistem dari awal sampai akhir project tersebut. Nah, Homer juga akan menunjukkan nilai NPC dari konfigurasi sistem secara langsung, mengurutkan NPC yang terendah ke nilai NPC yang lebih tinggi. Next. Nah, untuk bab 3 atau metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Nurholis Majid. Kepada Nurholis Majid dipersilakan. Untuk bab 3 ini tentang metodologi penelitian, yaitu menggunakan software Homer. Untuk flowchart-nya itu dimulai dari bagian mulai, kemudian kita melakukan perencanaan sistem. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan data, baik data geografis, ekonomi, dan penduduk yang kita peroleh dari BPS, kemudian untuk data curah hujan, data dari radiasi matahari, kita peroleh dari BMKG, kemudian analisa data dan sistem secara manual, kemudian menginputkan data pada software Homer untuk mensimulasi, kemudian menganalisa hasil output dari simulasi yang dihasilkan oleh software Homer, kemudian menarik kesimpulan, hasil dan pembahasan, pengumpulan data dan klasifikasi data pembangkit sistem hybrid, di mana pengumpulan data dan klasifikasi data pembangkit sistem hybrid dilakukan pada pengambilan data harian pada tiap rumah tangga yang diasumsikan sedemikian rupa sesuai dengan keadaan daerah setempat, serta berbagai sarana umum dan industri yang ada di daerah tersebut. Data karakteristik beban harian pada rumah tangga, di mana data beban ini diperoleh dari pukul 00 sampai dengan pukul 00 kembali, atau selama 24 jam, di mana itu jenis bebannya itu menggunakan lampu 5 watt, TV 50 watt, stop kontak, lampu 10 watt, setrika 300 watt dengan jumlah rincian sesuai pada tabel di sini. Dengan jumlah total beban, jumlah energi bebannya itu 160.660 watt hours, dengan jumlah banyak rumah tangga 153, dengan total energi keseluruhan itu 1.832,0225 kilowatt hours. Kemudian untuk data karakteristik beban harian pada fasilitas umum selama 24 jam dimulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 00 lagi. Dengan di sini fasilitas umumnya itu seperti sekolah, masjid, kantor desa, dan puskesmas, dengan jenis beban lampu 5 watt, pengeras suara, lampu 10 watt, kipas angin, komputer, kemudian dengan dengan masing-masing jenis beban itu terdapat seperti pada tabel berikut. Dengan total energinya itu sebesar 2.410 watt hours.
Kemudian data karakteristik beban harian pada industri selama 24 jam, di mana itu jenis bebannya itu terdapat pada penggilingan padi, pangan, toko. Kemudian dengan jenisnya itu mesin heller 1500 watt, mesin blender 130 watt, kulkas 100 watt dengan jumlah masing-masing itu seperti pada yang ditampilkan pada layar. Dengan total jumlah energi itu 18.730 kWh atau kilowatt hours. Kemudian untuk analisa teknik dan ekonomis sistem pembangkit hybrid pada PLTM dan PLTS yang direncanakan di Kecamatan Pandan Dure. Analisa tekniknya itu setelah dilakukan pencarian data, maka dari data tersebut didapat sebuah konfigurasi sistem perencanaan sebagai berikut dengan beberapa komponen, diantaranya itu generator 10 kW, terdapat grid, ada beban, yaitu bebannya itu rumah tangga sama fasilitas umum dengan rata-rata data-data bebannya itu 1,77 kW. Kemudian ada konverter, terus kemudian ada mesin hydropowernya itu menggunakan 10 kW dan PV modul. Analisa ekonomis, nilai masing-masing komponen pada sistem total NPC, biaya awal dan biaya produksi listrik per kWh atau COE. Setelah data yang diperlukan untuk perencanaan sistem dimasukkan ke dalam program Homer, maka program tersebut akan menampilkan hasil sebagai berikut, di mana untuk NPC paling kecil itu sebesar 593,107 dolar, kemudian dengan MPC terbesar itu 615,360 dengan masing-masing jenis pembangkit itu dengan jenis komponennya. Di mana untuk hasil hasil running dari program software Homer itu dengan kita bisa lihat total NPC-nya itu sebesar 596.938,90 dolar dengan levelized COE-nya itu 0,5540 dolar dengan operating cost-nya itu 10,201. Di sini untuk komponen generik 10 kW fixed capacity genset itu dengan nilai kapitalnya itu 5.000 dolar, replacement sama OM-nya itu 0. Kemudian untuk totalnya itu 8.832,16 dolar. Kemudian untuk generik flat plate TV dengan biaya itu 172,50 dolar. Kemudian untuk generik hydro 100 kW dengan biaya itu 459.845 dolar. Untuk grid dengan nilai 0 dolar. Kemudian untuk sistem konverter itu sebesar 45 dolar. Kemudian sistemnya itu 465.465.062,50 dolar. Kemudian untuk total net person cost-nya itu sebesar 596.938,90. Terus untuk levelized cost of energy-nya itu sebesar 0,5540 per kilowatt dolar. Kemudian operating cost-nya itu sebesar 10 dolar 201,22 dolar per tahun. Dari Homer didapat data sebagai berikut seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk tabel rincian biaya tiap komponen sudah saya jelaskan tadi di atas. Produksi energi listrik tahunan untuk
memenuhi pasokan listrik di daerah Panandura, maka dihasilkan produksi energi yang dihasilkan oleh tiap-tiap komponen, yaitu PV, hydro, grid, sama generator, di mana di grafik itu terdapat untuk produksi listrik terbesar itu pada hydro 100 kW, kemudian disusul oleh PV modul. Dari data di atas dapat dilihat bahwa energi yang dihasilkan oleh PV array adalah 77.848 kW/h per tahun. Kemudian hidronya itu 453.281 kW per tahun, dan grid versusnya sebesar 205.511 kWh per tahun. Maka total energi yang dihasilkan adalah sebesar 533.640 kW per tahun. Sedangkan data pada beban membutuhkan energi sebesar 421,865,6 kWh per tahun. Maka kebutuhan energi listrik pada Desa Panandura dapat terpenuhi. Untuk operasional dari fotovoltaik atau PV, didapat bahwa untuk rate kapasitinya itu 69, kW, untuk output rata-ratanya itu sebesar 8,89 kW dengan atau sebesar 213 kWh per hari, dengan kapasiti faktornya itu 12,9%, dengan total produksi per tahun itu 77.848 kWh per tahun. Kemudian untuk operasional dari hydro, untuk nominal kapasitinya itu yang terpasang 100 kW, tapi yang terbaca pada software Homer itu 98,1 kW. Kemudian untuk keluaran rata-ratanya itu sebesar 51,7 kW, dengan faktor kapasitas itu sebesar 52,7%, dengan total produksi 453.281 kW per tahun. Terus untuk minimum outputnya itu 0 kW, kemudian maksimum outputnya itu 125 kW, dengan hydro penetration-nya itu 5,51%, dengan jam operasinya itu 3.624 jam per tahun, dengan level cost itu biaya level rata-ratanya itu $0,19 per kWh. Bab 5, penutup kesimpulan. Dari simulasi menggunakan software Homer dan analisa untuk perencanaan pembangunan pembangkit listrik terbaharui berbasis hybrid di Desa Panandura, Kecamatan Trara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu daerah tersebut terdapat sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi energi listrik yang terbarukan dan ramah lingkungan. Sehingga dengan begitu maka keperluan dari energi listrik di daerah tersebut dapat dipenuhi untuk menopang laju perkembangan dari keadaan setempat yang sampai saat ini belum terjangkau oleh pasokan listrik. Yang kedua itu hasil perhitungan menggunakan perangkat software Homer, maka didapatkan hasil bahwa perencanaan pembangunan sistem itu dengan sistem menghabiskan dana sebesar $596.938,90 Amerika. Kemudian energi listrik dapat dijual dengan harga 0,5540 per kilowatt dolar Amerika. Kemudian biaya operasionalnya itu $10.201,22 per tahun. Terus yang ketiga itu perangkat lunak Homer dapat digunakan untuk mensimulasikan perencanaan pembuatan sistem pembangkit energi listrik hybrid dengan meninjau segi teknis dan ekonomis. Untuk sarannya itu pengadaan dari energi alternatif ini akan dapat membantu pasokan listrik di daerah-daerah terpencil yang belum dapat terjangkau oleh jaringan kelistrikan negara, sehingga dapat membantu perkembangan dari wilayah tersebut baik di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu energi alternatif tersebut merupakan energi yang ramah lingkungan,
sehingga dapat menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan di sekitar sehingga aman untuk direncanakan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Setelah membahas hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, maka berakhir pula presentasi yang kami lakukan tentang tugas besar mata kuliah Teknik Energi Alternatif. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.